Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa pandemi COVID-19 telah banyak menyita waktu, tenaga, dan pikiran kita semua. 4 bulan lamanya kita menahan diri untuk tetap di rumah, stay at home, demi memutus rantai penularan pandemi COVID-19. Kita tahu semua, sektor ekonomi, industri, dan transportasi menjadi sektor yang paling merasakan dampak buruk dari pandemi COVID-19. Adanya pandemi ini bukanlah halangan untuk kita semua tetap maju, berkarya demi kemajuan bangsa dan negara kita. Bangkit dan berbenah dengan menaati semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan perusahaan merupakan solusi terbaik untuk dapat terus berkarya di tengah pandemi COVID yang mungkin masih akan lama ini. Pertamina sebagai perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang energi berkomitmen untuk tetap menjaga pasokan energi ke seluruh wilayah Indonesia dengan terus menjaga kesehatan pekerja melalui penerapan protokol new normal di lingkungan Pertamina, khususnya Refinery Unit 4 Cilacap. Tetap pakai masker atau face shield, jangan lupa cuci tangan atau pakai hand sanitizer, bawa tempat minum sendiri-sendiri, dan seluruh protokol yang lainnya. Mewakili tim manajemen Pertamina RU4 Cilacap dalam menyongsong era new normal, mari kita semua tetap optimis dan bangkitkan semangat baru untuk Indonesia sehat dan bangkit kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hidup baru yang disebut new normal. Masih dalam situasi pandemi karena virus COVID-19. Hidup harus terus berjalan, roda ekonomi pun harus terus berputar. Karena kebutuhan sandang pangan tidak pernah berhenti. Namun, dengan new normal ini bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya. Ada protokol-protokol yang harus kita patuhi. Contohnya di stasiun ini, saya wajib mematuhi protokol yang sudah ada. Ambil saja hikmahnya, kita menjadi pribadi yang sangat peduli dengan kesehatan. Hari ini adalah dinas pertamaku di masa pandemi COVID-19. Setelah sekian lama aku tidak merasakan dinas, inilah pertama kalinya aku ditugaskan keluar kota karena ada tugas yang harus aku selesaikan. Selain kepedulian terhadap kesehatan diri, di masa new normal ini, kita juga harus peka terhadap kedisiplinan orang lain dalam mematuhi protokol yang ada. Contohnya seperti ini, saya diingatkan Pak Sopir untuk mengenakan masker dengan benar dan menggunakan hand sanitizer. Terima kasih ya Pak, karena kesehatan orang lain tentunya bisa berpengaruh kepada kesehatan kita. Pola hidup new normal sudah diterapkan kepada seluruh masyarakat untuk meneruskan aktivitas. Namun, kita harus tetap mewaspadai penyebaran virus COVID-19. Sebelum wabah ini ada, perjalanan dinas begitu mudah untuk dilakukan. Ada perintah, ada SPD, beli tiket, jalan deh. Seneng banget pokoknya kalau ada perintah dinas keluar kota. Sekarang, mendapatkan tugas keluar kota, pastinya harus melalui protokol-protokol yang sudah ada. Selain SPD, aku harus memiliki surat rekomendasi dari manajer sebagai dasar tes kesehatan. Setelah itu, aku harus melakukan tes kesehatan di klinik COVID RU4. Di sana akan dilakukan rapid test. Medical mengeluarkan medical clearance yang akan aku bawa untuk peganganku selama aku berangkat keluar kota. Saat pulang dinas seperti sekarang ini, aku tidak boleh langsung ke rumah. Aku harus ke klinik COVID RU4 terlebih dahulu. Aku harus melewati protokol lagi. Semua ini dibuat selain untuk kesehatanku, tentunya untuk lingkungan di sekitarku. Eits, jangan lupa cuci tangan dan salam dengan siku tangan jika bertemu dengan rekan-rekan ya. Sesampai di FKTP, aku menyerahkan SPD beserta surat rekomendasi dari manajerku. Tak lupa, aku mengisi absen dan form tes kesehatan. Ternyata, rekomendasinya aku harus melakukan swab test. Maka itu, aku harus melakukan swab test di Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Di Rumah Sakit Pertamina Cilacap sudah tersedia swab test secara drive-thru. Praktis kan?
kita tinggal menyesuaikan data dengan petugas dari dalam mobil dan yuk kita swab test. Prosesnya cepat kok, walau sedikit gili-gili. Setelah swab test, kita akan diberikan medical clearance. Berbeda dengan rekanku, dia direkomendasikan untuk melakukan rapid test. Maka itu, dia harus dikarantina 14 hari. Medical clearance tersebut akan kita tunjukkan kepada security rumah dinas pekerja. Lalu kita akan dikarantina selama maksimal 3 hari untuk menunggu hasil swab test dari RSPC. Wah, perlu sabar-sabar menanti nih untuk bisa lepas dari status karantina. Masa pandemi ini memang mengajarkan kita untuk hidup higienis dalam berbagai aspek. Seperti ini, aku harus menyiapkan perlengkapanku secara detail untuk kubawa ke tempat kerja. Mulai dari alat dan bekal makan, alat sholat, dan juga alat olahraga pribadi. Untungnya, istriku selalu membantuku menyiapkan perlengkapan ini dengan tulus, ikhlas, dan cinta. Jangan lupa selalu memakai masker untuk kegiatan di luar rumah ya. Teman-teman, jangan lupa memakai helm untuk keselamatan berkendara ya. Aduh, makin cinta aja nih sama istriku. Dadah sayang. Di mana-mana protokol. Begitu besarnya perhatian perusahaan kepada kesehatan pekerjanya. Maka itu, di masa pandemi ini, hampir di semua aspek pasti ada protokolnya. Seperti ini, di parkiran pun ada protokolnya. Untuk pemberhentian kendaraan manajer, perusahaan juga menyediakan drop-off zone. Jadi, manajer dapat langsung menuju lokasi DCU setelah turun dari mobil. Selamat pagi, Bu. Nah, sebelum masuk ke ruang kantor, kita harus melalui tes kesehatan, yaitu DCU. Eits, jangan lupa cuci tangan ya. Petugas-petugas DCU yang ramah akan menyapa kita setiap hari. Kita akan dicek suhu, tekanan darah, dan denyut nadi. Lalu, ID card kita akan diverifikasi untuk mengetahui riwayat tekanan darah kita sebelumnya, dan juga untuk masuk ke lokasi head office. Alhamdulillah, semuanya normal dan fit. Nah, aku mendapatkan pita berwarna sesuai kriteria yang ada. Terima kasih petugas DCU. Nah, gimana sih kalau kita tidak fit? Seperti teman saya ini, dia harus melewati proses lanjutan untuk diperiksa dan diobservasi oleh dokter medikal. Jika masih unfit, maka pekerja akan diperiksa di Poli HO. Untuk TKJP atau temporer, akan dilakukan pemeriksaan dan pengobatan lebih lanjut di FKTP masing-masing. Dokter dan petugas Poli HO akan menerima dengan ramah pekerja yang menjalani pemeriksaan lanjutan. Asik nih, bisa lanjut rebahan ya bro. Dokter Poli HO akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kondisi badanku.
Dokter Poli juga akan memberikan obat yang diperlukan untuk kondisi badanku. Jika kondisi badanku sudah dinilai lebih baik, maka aku dapat lanjut untuk bekerja. Namun, jika dinilai belum fit, akan dirujuk ke dokter spesialis. Hai teman-teman, untuk memasuki lokasi head office, maka kita harus melewati thermal scan untuk memastikan suhu tubuh kita. Wah, suhu badan diperiksa lagi ya. Setelah itu, jangan lupa membersihkan sepatu di alat yang tersedia. Security juga akan mengingatkan kita untuk mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Wah, protokol ada di mana-mana ya. Ini semua bertujuan untuk kita bersama loh. Sebelum vaksin anti-COVID-19 ditemukan, kesehatan tubuh kita harus kita jaga melalui kepatuhan terhadap protokol yang ada. Mudah-mudahan tidak ada yang tertular COVID-19 di lingkungan kita. Amin. Ada protokol lagi loh untuk menggunakan lift, mulai dari titik berdiri dan cara menekan tombol pun diatur. Di dalam lift, kita pun harus berdiri sesuai dengan kotak yang sudah disediakan. Jangan lupa gunakan tusuk gigi untuk menekan tombol lift. Sebelum ke ruangan kerja, jangan lupa untuk cuci tangan di wastafel portable yang disediakan di setiap lantai. Protokol yang ada memang berlapis-lapis, tapi semua itu bukan untuk menyusahkan kita. Namun, itulah bentuk peduli perusahaan terhadap kesehatan pekerjanya. Selamat datang di era new normal kawan, tetap semangat dan giat bekerja ya. Waktunya meeting, jangan lupa bawa bekal makanannya ya. Menghadapi era new normal, meeting pun ada protokolnya kawan. Oh ya, jangan lupa salam dengan siku tangan atau ujung kepalan tangan ya. Peserta meeting berjumlah setengah dari kapasitas maksimal ruang meeting sebagai bentuk physical distancing. Waktunya makan siang nih. Yuk menyantap masakan istri tercinta. Para pekerja RU4 untuk menjaga keberlangsungan pasokan energi ke seluruh Indonesia. Maka marilah kita pekerja, mitra kerja, keluarga di lingkungan RU4 Cilacap harus mematuhi seluruh protokol new normal yang telah disusun oleh Satgas Penanganan COVID-19 Pertamina RU4. Kita harusnya menjalani dan disiplin menerapkan physical distancing, cuci tangan pakai sabun, wajib menggunakan masker, juga mempergunakan hand sanitizer di setiap lokasi serta di dalam kilang maupun di luar kilang. Patuhi pengaturan drop zone barang-barang yang masuk ke area perumahan serta wajib mengikuti aturan meminta izin kepada atasan untuk keluar RDP bagi pekerja. Ini merupakan usaha untuk memproteksi pekerja dan keluarga dari penularan COVID-19. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Waktunya masuk kilang. Perusahaan memberikan fasilitas locker untuk kita berganti pakaian coverall. Jangan lupa masker ya kawan-kawan. Di pintu masuk kilang, perusahaan juga menyediakan tempat DCU. Aku sudah melakukan DCU di head office, jadi cukup memeriksakan suhu tubuh dan menunjukkan pita yang sudah diberikan di head office. Untuk yang belum DCU, di lokasi lain, tentunya harus melakukan step-step DCU sama seperti yang aku lakukan di head office tadi. Seperti biasa, security akan memeriksaku sebelum masuk ke kilang untuk memenuhi unsur safety.
sampai juga nih di control room. Jangan lupa cuci tangan sebelum memasuki control room ya bro. Kita harus peduli dengan physical distancing yang diterapkan untuk pencegahan COVID-19. Sebentar ya, saya mau menghadap atasan saya. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Untuk yang hobi belanja online atau pesan belanjaan dari luar, sebelum kurir memberikan barang pesanan, security akan memeriksa suhu tubuhnya dan mempersilahkan untuk mencuci tangan dengan hand sanitizer. Setelah itu, barang pesanan akan diletakkan di lokasi drop-off yang sudah disediakan. Kurir juga akan mengisi logbook yang disediakan di pos security. Waktunya sholat nih. Wah, kabar gembira. Kiriman barangku sudah tiba di pos security. Karena masjidnya dekat dengan pos security, maka sekalian aja setelah sholat aku ambil paketan barangku. Sebelum sholat, penjaga masjid akan mengukur suhu tubuh kita. Dalam melakukan ibadah sholat, kita juga harus mematuhi protokol-protokol yang ada. Tujuannya mulia, demi menjaga kita dari penularan COVID-19 dan tentunya tidak mengurangi kekhusyukan kita dalam beribadah. Nah, sekarang saya akan mengambil paket barang. Jangan lupa cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Security akan mempersilahkan saya untuk mengisi logbook penerimaan barang dan membantu menunjukkan barang yang kita pesan sesuai dengan nomor yang ada di logbook. Tunggu sebentar, ibu negara menelpon. Ternyata kabar gembira datang. ART kami sudah dapat masuk ke lokasi rumah dinas. Tentunya dengan protokol yang sudah ada. Sebelumnya, kita harus mendaftarkan ART kita di fungsi HC melalui aplikasi yang sudah disediakan. Setelah itu, tinggal menunggu kabar dari fungsi HC untuk schedule pemeriksaan kesehatan ART. Setelah mendapatkan schedule pemeriksaan kesehatan, ART akan dipersilakan menuju Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Di sana, ART akan menunjukkan kartu identitas. Setelah pemeriksaan ronsen toraks di Rumah Sakit Pertamina Cilacap, ART akan melakukan rapid test di klinik COVID RU4.
Setelah melakukan rapid test dan hasilnya non-reaktif, ART akan mendapatkan medical clearance dari dokter di klinik COVID RU4. Medical clearance tersebut akan ditunjukkan kepada security rumah dinas pekerja. Security akan melakukan pendataan identitas ART. Lalu, ART dapat kembali bekerja di rumah kita. Jangan lupa ya, ART akan selalu melakukan DCU setiap masuk lokasi rumah dinas pekerja. Ada tamu datang nih. Siapa dia ya? Tentunya pihak ketiga yang membantuku dalam melakukan pekerjaan. Kita harus memastikan kepada security di lobi mengenai keberadaan tamu kita. Perusahaan sudah menyediakan tempat untuk berkomunikasi langsung dengan tamu kita. Jangan lupa berikan salam sesuai dengan prosedur physical distancing ya. Waktunya olahraga nih, biar tubuh tetap terjaga kesehatannya. Jangan lupa cuci tangan ya kawan-kawan. Olahraga pun ada protokolnya loh. Kita akan diukur suhu tubuhnya oleh rekan olahraga kita. Jangan lupa pakai APD seperti face shield. Seluruh olahraga ada protokolnya. Kurang lebih sama kok. Hanya saja aturan mainnya yang dimodifikasi menyesuaikan physical distancing. Penasaran? Boleh, yuk gabung di cabang-cabang olahraga kesukaan kawan-kawan. Protokol kesehatan COVID-19 di era new normal merupakan kunci pencegahan penularan COVID-19 di Pertamina RU4 Cilacap. Protokol kesehatan tersebut antara lain penerbitan medical clearance untuk semua pihak yang akan memasuki area Pertamina RU4 Cilacap, daily check up yang meliputi pengukuran suhu, tekanan darah dan nadi yang dilakukan sebelum bekerja, dan layanan kesehatan telemedicine melalui aplikasi My Doctor Pertamina yang dirancang untuk menjaga kesehatan pekerja, mitra kerja, dan keluarga agar terhindar dari penularan COVID-19. Aduh, mimpi apa aku semalam? Kakiku terkilir nih. Sepertinya aku tidak bisa melanjutkan olahraga sore ini. Untung teman-teman sigap menolongku. Terima kasih kawan-kawan. Tanpa kalian, aku hanya remahan rengginang. Tunggu dulu. Kami sangat beruntung. Perusahaan memberikan fasilitas aplikasi My Doctor Pertamina. Kawan-kawan bisa mendownload di Play Store atau Apple Store loh. Layanan dokter di aplikasi My Doctor Pertamina 24 jam. Keren banget kan? Layanan yang baik dan sangat membantu pekerja pada situasi darurat. Layanan di aplikasi ini juga terbuka untuk keluarga pekerja. Jadi, pekerja dan keluarganya tidak perlu khawatir lagi untuk pertolongan kesehatan selama 24 jam. Tinggal buka HP dan gunakan aplikasinya. Kesehatan terjaga dalam genggaman tangan dan sentuhan jari. Keren! Terima kasih Pertamina. Terima kasih RU4 sudah memberikan kami banyak fasilitas yang melindungi kesehatan kami sebagai pekerja. Mari kawan-kawan, kita patuhi protokol-protokol yang ada dalam menjalani hidup new normal. Semua demi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Semoga kita semua terjaga dari penularan virus COVID-19. Sehat selalu, bangkitkan semangat baru karena waktu terus melaju. Warnai lagi hidupmu, bahagiakan hatimu. Ini semua tantangan untuk hidup kita yang lebih baik.